Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan. Jadi di sini kami merupakan salah satu kelompok yang akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar penggalian data yang akan membahas tentang algoritma clustering pada dataset penyebaran COVID 2019 di Indonesia periode Maret-Mei 2020 menggunakan metode Cummins. Namun sebelum kita ke topik materi yang akan kami bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Aditya Osama Hakim Effendi dengan NIM 10 19 10 04. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Arifansyah NIM 10 19 10 52. Yang ketiga ada Isan Maulana dengan NIM 10 19 10 39 dan yang terakhir ada Wildan Salman Faris dengan NIM 10 19 10 87. Adapun outline yang akan kami bawakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada alat dan bahan, dan yang ketiga ada demo program. Masuk ke materi. Masuk ke outline pertama yaitu pendahuluan. Jadi metode yang kami gunakan di sini yaitu clustering. Di mana clustering merupakan salah satu tugas utama dalam data mining selain metode lainnya yaitu regresi dan klasifikasi. Clustering merupakan unsupervised learning yang melakukan pembelajaran secara tidak terbimbing. Clustering ialah proses pengelompokan sekumpulan objek atau disebut cluster yang tidak memiliki label apapun, sehingga pengelompokan dilakukan hanya dengan melihat kemiripan satu objek dengan objek lainnya. Clustering sering digunakan dalam analisis data statistik yang melibatkan banyak bidang, meliputi machine learning, image analysis, pengenalan pola, sistem temu balik informasi atau IR, dan bioinformatika. Dalam analisis penelitian ini, digunakan metode Cummins untuk menentukan algoritma clustering pada kasus data COVID-19. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai yang pertama adalah WK, kemudian Microsoft Excel, Microsoft Word, komputer atau PC, dan dataset. Selanjutnya adalah demo WK yang akan didemokan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo WK menentukan algoritma clustering, metode clustering pada data COVID 2019. Jadi langkah awal ketika kita ingin untuk menganalisis data algoritma pada penggunaan pendekatan clustering itu kita perlu menyiapkan file Excel dari data yang ingin kita olah. Nah, jadi di sini saya telah menyiapkan data COVID 2019 di mana di sini datanya terdapat 34 data dan beberapa atribut. Jadi tipe, ID number, province, dan konfirmasi kasus itu disebut dengan atribut. Oke, setelah kita sudah menyiapkan data Excel-nya, kita buka aplikasi WK-nya. Nah, pada aplikasi WK ini kita langsung buka ke fitur Explore. Nah, kita klik Explore. Kemudian, nah di sini ada pre-process di mana kita harus memasukkan data yang kita ingin olah. Nah, di sini kita langsung mengeklik Open File. Nah, karena tadi saya simpan datanya di file download, kita buka. Nah, karena tadi filenya dengan format CSV atau Excel, maka di sini kita files of tipenya kita ganti CSV. Nah, ini kelihatan data kita, kemudian kita pilih, kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa atribut yang saya tadi bilang, tipe, fitur, type, ID number, dan lain-lain. Ini merupakan type data yang diolah dari WK sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kemudian kita pilih pengolahan data menggunakan clustering. Nah, clustering ini apa sih? Jadi clustering ini merupakan salah satu pendekatan pengolahan data di mana berfokus untuk mengelompokkan. Nah, dari definisi beberapa sumber, clustering ini dapat dikatakan sebagai pengelompokan beberapa data yang memiliki kemiripan. Nah, namun ketika tidak ada memiliki kemiripan, kemudian tetap dikelompokkan lagi dari beberapa data yang tidak memiliki kemiripan. Jadi tetap menjadi satu kelompok yang kita inginkan. Kemudian di sini karena kita menggunakan metode Cummins atau metode pendekatan Cummins, nah
Kamis ini merupakan jumlah data yang ingin kita kelompokkan atau jumlah kelompok yang kita inginkan berdasarkan dari data yang kita ambil. Nah, untuk itu kita perlu mengubah metode tersebut. Nah, dari klaster ini memiliki beberapa metode, ada Canopy, CodeWeb, IM, Featherfish, dan di sini kita memilih Simple Kamins ya. Kita pilih Simple Kamins. Nah, kemudian untuk Simple Kamins seperti saya yang jelaskan tadi, Kamins ini merupakan pengelolaan data dengan menentukan jumlah kelompok yang kita inginkan. Nah, untuk menentukan jumlah kelompok yang kita inginkan, kita tinggal mengubah di num cluster. Nah, jadi sebelumnya kita harus klik dulu 2 kali. Kemudian di sini kita ubah kelompok sesuai apa yang kita inginkan. Namun perlu kita tahu bahwa data pengelompokan ini sesuai dengan jumlah data Excel yang kita butuhkan. Karena tadi jumlahnya 34, jadi ketika kita tulis di sini 35, maka satunya itu tidak terbaca dan tetap terbaca sebagai data 34 atau 34 kelompok data. Nah, di sini kita ingin 2 cluster saja, dan di sini kita distance function-nya kita memilih Euclidean distance. Kenapa? Karena berdasarkan referensi yang kita cari, Euclidean distance ini memiliki tingkat akurat lebih tinggi di antara lainnya, mencapai 84% ke atas tingkat akurasinya, sedangkan untuk yang lainnya itu 84% ke bawah. Jadi kami menyarankan untuk memilih untuk Euclidean distance, dan sudah menjadi syarat formalitas dari WK tersendiri atau direkomendasikan oleh WK tersendiri. Nah, setelah kita menentukan jumlah kelompok yang kita butuhkan, di sini kita bisa langsung start saja. Nah, karena tadi data atau 2 klaster yang kita pilih, di sini ada klaster 0 dan klaster 1, di mana klaster 0 itu memiliki 16 data, klaster 1 memiliki 18 data. Jadi ini sudah dikelompokkan dengan tingkat persenan akurasi 47% dan untuk klaster 1 mencapai 53%. Sehingga untuk total tingkat persenan itu mencapai 100%, dan 16 data ditambah 18 menjadi 34 data sesuai dengan data yang kita punya di Excel tadi. Di sini akan saya jelaskan beberapa. Di sini ada number of iteration. Number of iteration ini merupakan pengulangan yang dilakukan oleh aplikasi WK sendiri untuk menentukan data center yang akurasi ketepatan data itu tidak berubah. Jadi di sini aplikasi WK ini mengulangi atau menjalankan atau memproses suatu data itu mencapai 4 kali proses, di mana agar proses ini dilakukan sampai data tersebut tidak berubah, jadi sudah konstan datanya. Nah, itu mencapai di 4 kali proses. Di sini bisa kita lihat untuk klaster 0 dan klaster 1. Ini merupakan hasil data yang diproses menggunakan metode Kamins, di mana atribut ini full data, yaitu memiliki 34 data. Nah, kemudian kita juga bisa melihat menggunakan visualisasi cluster assignment. Nah, ini kita bisa lihat untuk gambar visual pengelompokan klasternya. Di sini kita bisa bebas memilih sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, untuk nilai instance-nya ini saya memilih cluster atau kelompok ya kan. Saya ingin di X-nya ini dilihat dari cluster atau kelompok yang terdata. Kemudian untuk Y ini kita pilih instant number ya. Saya di sini milih instant number. Kemudian untuk color cluster ini kita bisa memilih confirmed
case atau berdasarkan konfirmasi kasus yang diterima atau nama provinsi. Nah, saya di sini memilih nama provinsi dan di sini jitter gunanya untuk memperbesar atau melihat secara garis besar pengelompokan data klaster yang sudah kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat untuk klaster 0 ini merupakan data di sini ada warna-warna itu merupakan warna dari nama provinsi atau daerah. Sudah kita lihat dapat ini merupakan hasil data yang telah diolah dari menggunakan algoritma clustering menggunakan metode KMIS atau jumlah cluster atau jumlah kelompok data. Nah, setelah kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita bisa saja langsung save data ini dengan mengklik tombol save. Nah, di sini kita bisa memilih lokasi save kita dan kita bisa klik nama. Dan jangan lupa untuk memilih RF data files. Jadi di sini kita tulis .arff. Lalu kita save. Nah, sudah berhasil kita save. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait menggunakan metode K-means. Baik, terima kasih atas perhatiannya kami dari kelompok penggalian data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.